Korban investasi bodong terus nambah. Kali ini kesempatan penipuan ada di kripto, tren investasi yang makin populer sejak akhir tahun 2020. Kita tahu kalau mata uang kripto, salah satunya yang paling terkenal Bitcoin, udah naik harga gila-gilaan sejak tahun lalu. Karena lagi ngalamin market bull run. Dan ini yang narik banyak banget investor baru ke dunia kripto. Dinar Coin Cash atau EDC Cash adalah satu jenis mata uang kripto abal-abalan asal Indonesia yang udah berhasil nipu 57.000 korban yang awalnya direkrut jadi member. Dan penipuan ini udah bikin kerugian sekitar 285 miliar rupiah. Diana adalah satu korban asal Bekasi yang ngaku udah ketipu 5M sejak 2019. Sayangnya lagi, 5M itu ternyata uang kumpulan warga yang sama-sama pengen investasi. Tapi parahnya, kejadian ini nggak jarang-jarang loh. Data dari OJK perkirain kalau total kerugian investasi bodong dari 2009 sampai 2019 udah nyampe 92 triliun rupiah. Makanya kita harus lebih cermat berinvestasi, apalagi online. Thankfully, tanggal 4 Juni, Barreskrim Polri udah netapin 6 tersangka baru dalam kasus ini dan udah nyita macem-macem barang bukti, dari barang branded, emas, sampai mobil Ferrari dan McLaren. Sambil kita nunggu bergulirnya kasus ini, Quick Insight bakal ngebahas gimana caranya kita bisa aman investasi kripto. Tapi sebelum kita mulai, as always, jangan lupa buat like, follow, dan subscribe dulu kalau kamu mau nonton lebih banyak lagi konten explainer kayak gini di Berita 1. Sebelum kita pelajarin cara investasi kripto yang aman, yang paling penting itu ngerti apa sih sebenarnya cryptocurrency. Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah aset digital yang ada dalam sistem decentralized. Artinya pergerakan pasar enggak dikontrol sama badan apapun, termasuk pemerintah. Karena pasar mata uang kripto murni dikendaliin oleh demand dan supply, pasarnya gampang banget naik turun. Dan inilah peluang di mana orang bisa untung gede. Karena kalau demand untuk satu kripto lagi naik, ya pasti harganya bisa nembus langit. Tapi kalau banyak yang lagi jual, otomatis harganya bakal turun. Sekarang ini udah ada lebih dari 4.000 mata uang kripto di seluruh dunia. Karena banyak banget pilihannya, kalian harus banget pelajarin sebanyak-banyaknya tentang koin yang kalian mau beli. Kalian bisa cek pasar global kripto di perusahaan exchange yang udah diresmiin OJK, kayak Indodax atau toko kripto. Selain pelajarin pasar, kalian juga harus baca white paper atau laporan resmi yang ngejelasin fungsi koin yang kalian beli. Karena semua koin sebenarnya dikembangin buat fungsi yang beda-beda. Tapi ingat, selalu cari informasi di situs yang udah terjamin. Nah, EDC Cash ini bisa nipu karena ngejebak korbannya pakai multi-level marketing. Mereka janjiin anggota yang beli koin profit 0,5% per harinya dan 15% per bulan. Deposito awal harus minimal 5 juta. 4 jutanya buat ditukar jadi 200 koin EDC, terus biaya sewa cloud 300.000 dan biaya upline 700.000. Ini semua penipuan. Perusahaan exchange yang aman nggak bakal charge kalian buat biaya cloud atau upline. Nggak akan ada satu mata uang digital yang bakal ngasih profit yang tetap. Cara dapat untung lewat kripto adalah murni jual beli koin. Kalian beli koin pas harga rendah dan jual pas harga lagi tinggi. Dan juga hati-hati kalau dapat pesan random dari orang yang nawarin bantuin investasi. Banyak yang scam. Dengan investasi seberesiko kripto, biasanya penasihat finansial juga bakal anjurin buat orang nggak ngehabisin lebih dari 10% portfolio investasi ke aset kripto. Jadi hati-hati sama jumlah yang kamu keluarin. Dan umpamanya, kalau beli kripto, kamu harus sudah siap kalau investasi itu rugi. Karena resikonya sangat tinggi. Sekarang ini, semua tersangka kasus EDC Cash dijerat UU ITE, UU tentang perdagangan, pasal 378 KUHP, dan juga UU tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sementara, ribuan korban terus nunggu dan berharap kalau uang investasi mereka bisa balik habis kasus ini selesai.
Mungkin juga tersangka-tersangka ini sudah ada menyimpan di luar negeri. Ini kita harapkan dengan bantuan PPATK bisa menelusuri di mana saja sudah disimpan hartanya disembunyikan. Korban ini bisa mendapatkan pengembalian dari hasil sitaan itu. Buat cegah jatuhnya korban penipuan ke depannya, kita harus lebih lagi ningkatin kesadaran publik. Dan kita harap OJK bakal terus ngelakuin edukasi tentang investasi yang aman ke kota-kota yang rawan penipuan investasi. Terus kalian yang suka investasi, ada tips yang kalian mau bagi? Tulis komentarmu di bawah. Minggu lalu, Quick Insight ngomongin tentang industri ganja sintetis yang lagi booming tahun ini. Kita nanya kalian gimana caranya edukasi masyarakat biar enggak jual beli ganja sintetis. Ternyata cuma akun bodong di Instagram bilang, wajibkan nonton film dokumenter tentang sakit yang diderita pemakai. Jadi tulis komentar kalian minggu ini, biar kita bacain minggu depan.